Nata atas kesempatannya dan teman-teman hari ini yang sudah hadir. Izinkan saya untuk share screen materi hari ini. Oke. Apakah sudah apakah sudah tampil? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak, Suara Eee, nih. terima kasih. Hari ini dapat kesempatan untuk memberikan, presentasi mengenai filosofi dan tujuan manajemen pendidikan pada mata kuliah Filsafat Manajemen yang diampu, oleh Dr. Hendradi Hardinata, MSI, ya. Perkenalkan saya Randy Ramliana untuk, presentasi hari ini. Oke, pertama adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah ilmu yang diterapkan dalam bidang pendidikan dan merupakan proses yang menyeluruh dalam mengendalikan usaha kerja sama sekelompok orang agar tujuan pendidikan tercapai secara terencana dan sistematis yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Ini adalah definisi singkat dari manajemen pendidikan. Unsur-unsur dalam manajemen pendidikan itu ada beberapa. Pertama ada manusia, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 M ya. Man, manusia; material, barang; machine, mesin; money, method, market, dan minute. Ini yang minggu lalu sempat dibahas oleh Pak Dodi ya. Jadi, sudah dibahas kemarin gitu ya minggu lalu, mungkin saya bisa langsung lewatkan saja. Oke. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan manajemen itu ada technical, commercial, financial, security, accountancy, dan managerial. Ya, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. Itu ada technical itu adalah aktivitas dalam mengorganisasikan dan memproduksi atau menciptakan lulusan yang siap kerja. Komersial ini adalah aktivitas menjual produk dan membeli bahan, yang menjaring dan mendidik peserta didik sehingga mereka siap bermanfaat bagi masyarakat dan diri mereka sendiri. Finansial ini adalah aktivitas pembelanjaan untuk sarana prasarana, ya. Lalu security adalah aktivitas menjaga keamanan dari pengaruh lingkungan dan budaya yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan agama dan akhlak, ya. Dan sistem keamanan lingkungan pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Lalu akuntansi ini adalah aktivitas akuntansi melakukan perhitungan terhadap pendanaan yang masuk dan keluar, baik sistematis dan efisien. Kemudian manajerial ini adalah fungsi-fungsi manajemen dari kegiatan, karena kegiatan pendidikan ini membutuhkan perencanaan dan pengelolaan, pengorganisasian dan pengoordinasian, gitu. Nah, tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan. Satu, mewujudkan pembelajaran dan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, menciptakan peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, kekuatan spiritual, keagamaan, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, masyarakat bangsa, dan negara. Ketiga, 1 dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat terpenuhi. Keempat, tujuan pendidikan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Kelima, tenaga kependidikan memahami teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan keenam, masalah mutu pendidikan dapat teratasi. Prinsip-prinsip dalam manajemen pendidikan. Ya, tujuan organisasi menjadi prioritas di atas kepentingan mekanisme kerja dan kepentingan pribadi. Ya, jadi tetap harus yang paling tinggi adalah tujuan organisasi, ya visi misi tersebut. Tanggung jawab dan wewenang dapat terkoordinasi. Pemberian tanggung jawab pada SDM di sekolah sebaiknya berdasarkan sifat dan kemampuannya. Ya, sekali lagi untuk ini sih jatuhnya adalah ketika kita memberikan tanggung jawab kepada seseorang itu yang sesuai dengan kemampuan dan sifatnya. Jadi tidak sembarangan ya memberikan tanggung jawab. Kemudian memahami dengan baik berbagai faktor psikologi manusia. Penting ya, sangat penting. Nilai-nilai yang bersifat relatif. Ya, selanjutnya manajemen by objektif. Nah, tujuan suatu organisasi dapat dituliskan dalam bentuk visi, misi, dan sasarannya. Melalui manajemen by objektif, ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa langkah. Sebentar, ada 7 langkah ya. Pertama, menetapkan capaian hasil akhir yang dibutuhkan sekolah. Ya, ini visi berarti ya. Kemudian melakukan analisis. Apakah hasil tersebut berhubungan dengan tujuan? Yang ketiga, melakukan perundingan untuk menetapkan berbagai sasaran yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, menentukan aktivitas yang tepat agar sasaran dapat tercapai, membuat susunan tugas-tugas agar sasaran dapat tercapai dengan mudah, menetapkan batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipakai oleh atasan.
Dan terakhir, mengawasi dan membuat laporannya. Ya, jadi ini ada 7 langkah dari manajemen by objektif. Fungsi-fungsi manajemen ya ini sudah, berdasarkan beberapa ahli bisa dilihat. Lalu yang pada dasarnya fungsi-fungsi manajemen itu pertama adalah perancangan. Ya, perancangan berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Tepat sekali, ya tidak mungkin sebuah, program studi, sebuah pendidikan tanpa adanya sebuah perancangan. Ya minimal sekali kan ada perancangan kayak kurikulum, kemudian, RPS atau RPKPS, kemudian, SAP gitu kan, ada lesson plan juga, ada beberapa tempat yang seperti itu gitu kan. Jadi penting, apalagi ketika menjadi seorang pemimpin untuk memplot jadwal ngajar gitu kan, itu juga sama ya. Jadi tidak mungkin kalau seorang pemimpin tidak melakukan perancangan yang dengan baik, itu pasti berantakan. Apalagi semakin banyak kelas, semakin banyak dosen, semakin banyak mahasiswa, dan semakin banyak yang akan diatur. Nah, ini juga salah satu, fungsi dari manajemen pendidikan, yang harus dilakukan adalah perencanaan. Kemudian, fungsi-fungsi manajemen lainnya menjelaskan terperinci tujuan yang ingin dicapai, memberikan gambaran dan menentukan berbagai kegiatan yang harus dilakukan agar tercapai. Kemudian organisasi memiliki standar SDM sumber daya terbaik gitu kan, menjadikan rujukan anggota organisasi, memberikan keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dalam bekerja, mengawasi dan mengukur keberhasilan secara intensif sehingga berbagai penyimpangan dapat ditemukan dari diperbaiki lebih awal. Menyesuaikan kegiatan internal dengan situasi eksternal, menghindari aktivitas yang memboroskan uang. Jadi banyak ya tujuan dari fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan ya. Nah, ini yang harus sebenarnya, diketahui ya dan dipahami oleh para pimpinan di lembaga pendidikan. Selanjutnya, model-model perencanaan pendidikan ya, jadi ini masih bagian dari perencanaan ya. Model perencanaan komprehensif, model target setting, model pembiayaan dan keefektifan biaya, model sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran. Ya, ini masih bagian dari, fungsi manajemen pendidikan yang perencanaan ya, jadi ada beberapa model yang bisa Bapak Ibu di sini ikuti ya, mau yang komprehensif seperti apa, target setting seperti apa. Nah, yang paling cukup sering nih bawah ya, perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran. Nah ini, di sistem manajerial dalam sebuah lembaga pendidikan sangat penting ya, berasa banget untuk yang satu ini gitu kan. Apalagi kalau RAB-nya itu ada yang salah gitu ya, nah itu juga luar biasa. Lalu fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah pembagian kerja ke dalam beberapa tugas yang lebih kecil. Kesesuaian kemampuan menjadi dasar dalam memberikan beban tugas dan menggunakan sumber daya serta memberikan koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, ini juga sekali lagi, ketika kita menjadi seorang, stakeholder atau kita sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk berkuasa menentukan kebijakan, penting sekali untuk menempatkan seseorang di pos yang tepat. Ya meskipun memang terkadang kita pikir orang tersebut mampu, tapi bisa saja ketika praktiknya ternyata dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu juga ada ya. Ya namanya itu, harus menyesuaikan dan kita harus sering mendengarkan, masukan dari berbagai pihak juga untuk menentukan ini salah satunya. Ya pengorganisasian ini sangat penting ya. Oke, tahapan pengorganisasian itu ada 5. Ya. Pertama, menetapkan berbagai tugas yang harus dilaksanakan. Jadi, apa saja. Kemudian kedua, seluruh beban kerja dibagi menjadi beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang. Ketiga, jika organisasi sudah membesar atau kompleks, menggabungkan beberapa tugas yang berhubungan perlu dilakukan. Keempat, menentukan mekanisme kerja. Kelima, mengawasi dalam pengambilan berbagai langkah. Nah, ini yang, saya pahami saat ini gitu ya. Kalau dulu, ini saya contoh sedikit di Unindra ya. Kalau dulu, yang dipegang oleh orang-orang dulu gitu ya, setiap divisi itu punya kerjanya masing-masing. Dalam artian tidak saling terkait. Ini salah ya, justru, tidak saling melibatkan setiap divisi, malah justru salah gitu ya. Padahal keberhasilan dalam sebuah pengorganisasian itu adalah ketika semua, divisi terlibat. Ya, dulu dulu kayak misalnya ada seminar nih, oh, Pustubi punya seminar, ya udah Pustubi aja yang melaksanakan, tidak melibatkan bagian lain. Nah, itu juga salah ya ternyata ya. Kalau sekarang ternyata yang paling tepat itu adalah misal Pustubi ada seminar, ini contoh ya, lalu melibatkan, LPP untuk pelaksanaannya, lalu melibatkan Markom untuk informasi dan pemdesainan sehingga, ada penyebaran dan ada desain yang sama. Nah, ini melibatkan semua pihak ini, semua divisi ini, itu adalah bentuk dari kerjasama dan pengorganisasian cukup baik. Jadi, tidak setiap divisi itu bergerak sendiri-sendiri. Nah,
ini adalah salah satu fungsi dari manajemen pendidikan sendiri gitu yang dapat di tahap organisasi gitu, di tahap organisasi tersebut, sehingga setiap divisi yang sudah ada bukannya mereka mencoba untuk punya program masing-masing, tapi program tersebut coba disesuaikan dan saling dikoordinasikan sehingga realisasi dari program tersebut berjalan dengan maksimal. Ya, itu salah satu yang, saya sendiri pribadi pun juga melihat, fungsi manajemen itu seperti ini gitu dan sekarang pun Unindra gitu ya, sudah mulai seperti ini gitu dan saya sangat 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 senang sekali dengan perubahan yang terjadi dalam, koordinasi tersebut. Ya, nah pelaksanaan. Fungsi ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah keseluruhan cara, usaha, metode, dan teknik untuk memotivasi para anggota organisasi bekerja dengan sebaik mungkin agar tujuan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Ya, lalu pengawasan. Aktivitas mengukur keefektifan kerja personal dan keefisienan. Nah, ini juga ada divisinya sendiri sebenarnya ya, untuk membantu pemimpin mendapatkan laporan pengawasan. Sejauh mana sih keefektifan dari semua kegiatan yang ada gitu. Ya, kalau tadi Pak Oding cerita tentang audit gitu ya, bercerita audit, nah itu salah satu bentuk dari, fungsi manajemen yang itu dalam tahap pengawasan. Nah, fungsi-fungsi manajemen berikutnya, nah itu tujuan pengawasan ya, kinerja organisasi, efisiensi, keuntungan, memberikan penilaian derajat, memberikan koordinasi. Ya ini semuanya masuk ya dari tahap finansial, kemudian keterlaksanaan, program, itu semuanya ada dalam tujuan pengawasan juga. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur pengawasan ya, ada faktor-faktor yang diawasi, mengidentifikasi, mengukur kinerja, mengaplikasikan tindakan pembenahan. Ya jika memang diperlukan adanya anggaplah gini, ada indikator yang lemah gitu dalam setiap, variabel yang evaluasi gitu ya. Nah itu ketika sudah tahu, oh ini lemah di sini ini harus diperbaiki. Nah itu bisa melakukan tindakan preventif untuk, membuat hal tersebut tidak terlalu melebar kemana mana sehingga, bisa diperbaiki dan dibenahi. Nah itu juga salah satu, tujuan, dari pengawasan itu sendiri gitu kan. Selanjutnya, ya prinsip-prinsip pengawasan ya berfokus pada strategi, ya kemudian menjadi umpan balik dalam merevisi, responsif, fleksibel, sesuai organisasi pendidikan, mengontrol diri sendiri, bersifat langsung, selanjutnya berfokus pada hakikat manusia dalam mengarahkan para personal pendidikannya. Nah, ini juga salah satu yang penting ya, jadi tidak menganggap, eee apa namanya, setiap divisi itu tidak punya tidak tidak secara manusiawi, dalam artian kita mengawasi, kita mengevaluasi, tapi tetap, secara manusiawi ya. Mungkin ada beberapa, lembaga yang ketika mengevaluasi agak kurang manusiawi. Nah, itu juga salah satu. Jadi sekali lagi, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat memperlakukan, anggota organisasinya layaknya manusia seutuhnya. Jadi bukan sekadar kuli, bukan sekadar, bawahan yang tidak memiliki perasaan. Nah, itu juga mungkin salah satunya ya prinsip pengawasan juga ya. Gitu. Selanjutnya, 4 langkah pengawasan ya di sini, menentukan metode atau standar untuk mengukur target, mengukur prestasi kerja, membandingkan hasil yang telah diukur dengan sasaran dan standar yang telah diterapkan sebelumnya. Lalu mengambil tindakan perbaikan jika hasil yang dicapai tidak memenuhi standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Ya, itulah dia kurang lebih presentasi dari saya pribadi, Bu Endang, dan teman-teman di sini mengenai, filosofi dan tujuan manajemen pendidikan. Nah, di sini yang bisa saya simpulkan, manajemen pendidikan itu sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, tanpa sebuah manajemen pendidikan, lembaga pendidikan mungkin akan, dapat berjalan, namun arahnya, langkah-langkahnya, kebijakannya, tahap-tahapannya akan kurang maksimal, terutama di bidang, yang tadi ketika mengambil keputusan, kemudian mengevaluasi, mungkin tidak memperlakukan, karyawan atau orang-orang yang bekerja di bawahnya itu sebagai manusia seutuhnya. Sehingga terkadang membuat kebijakan tapi tidak memikirkan konsekuensinya, tidak memikirkan, orang-orang di dalam organisasi tersebut sehingga, akan jadinya carut marut. Kemudian tanpa adanya manajemen pendidikan, pada tahap perancangan mungkin program tidak berjalan dengan baik, mungkin ada kekurangan di sana di sini, baik itu penganggaran, ya kan seperti yang tadi, Pak Oding ceritakan gitu ya, sebuah perubahan harus benar-benar memperhatikan detail-detail setiap bagiannya. Karena perubahan satu itu akan berdampak pada perubahan lainnya.
gitu kan, seperti yang di dalam dalam teorinya Porter ya. Nanti di mata kuliah berikutnya saya juga ngebahas soal Porter ya. Jadi itu ada beberapa hal yang akan kena imbasnya. Nah, ini dia pentingnya sekali adanya manajemen pendidikan yang dapat diketahui oleh para pemimpin atau stakeholder untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat sebuah lembaga mencapai sasaran yang diinginkannya. Kurang lebih seperti itu Ibu Endang pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, silakan saya kembalikan ke Bu Endang. Baik, terima kasih Pak Randi atas pemaparannya. Tadi saya hitung kita mulai pukul satu Iya. lewat 10 ya. Jadi Bu Enda boleh belum nanggepin dulu, Bu? boleh Ya. boleh boleh. Boleh, silakan Ya, Pak mohon Rudi. saya off cam. Jadi pertama saya apresiasi Pak Randy dulu atas presentasinya yang cukup jelas. Eh sebetulnya di sini ini ya kalau dari sisi kontennya sudah lengkap. Walaupun ruh filsafatnya karena waktunya juga singkat ya, masih masih bisa kita perbaikin lagi sih ruh filsafatnya. Sebetulnya saya itu udah lama ada unek-unek begini nih. Fungsi manajemen pendidikan. Kan sekarang kita di era 4.0 ini menuju ke era 5. industrialisasi dan interconnectedness ya, era apa namanya Internet of Things dan sebagainya. Cuman ada satu yang cukup apa ya, kalau dari sisi filsafat cukup menarik untuk dibahas nih. Ini bisa dibahas secara bersamaan yaitu apakah tujuan dari manajemen pendidikan itu adalah mencetak manusia yang mengikuti kemauan industri atau pangsa pasar kan sekarang itu kan penelitian diarahkan banyak ke terapan dan sebagainya ya. Nah, tetapi di sisi lain universitas itu kan garda invensi ya. Artinya kayak perubahan-perubahan di dalam teknologi itu sebetulnya juga didriven oleh orang-orang dari kampus dari university. Jadi terjadi semacam kebingungan nih di sini. Apakah kita mencetak lulusan itu untuk siap bekerja atau kita menyiapkan lulusan juga untuk siap menghadapi inovasi atau kebaruan ya. Contohnya ini misalnya di fisika itu mungkin pernah ada yang dengar efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik atau kelahiran teori kuantum lah. Nah, itu kan salah satunya didriven oleh perlombaan untuk menghitung daya dari lampu yang waktu itu tuh sedang lagi on itu adalah kelistrikan dan kemagnetan ya. Jadi lagi instalasi lampu-lampu di mana-mana, Thomas Edison dan Tesla itu waktu itu. Kemudian Max Planck itu melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam untuk menghitung energi radiasi. Nah, itu kan contoh di mana penelitian difokuskan untuk memenuhi kebutuhan industri ya, benar ya. Tetapi di sisi lain penemuan-penemuan seperti apa namanya fisika kuantum atau mikroelektronik itu sebetulnya sudah dikembangkan 50 tahun yang lalu. Nah di sini nih yang menarik nih. Maksud saya gini, di presentasi kuliah filsafat ini mungkin topiknya tidak perlu terlalu banyak materi, tapi justru kita bisa fokus ke satu masalah yang menurut Bapak Ibu sedang urgent gitu ya. Karena kalau kita melakukan suatu aktivitas tentang tujuan dan fungsi kan harus dikembalikan ke visi misi ya. Benar nggak Pak Romi? Kembali ke visi misi. Nah, apakah visi misinya itu mencetak manusia yang siap bekerja di industri ataukah manusia yang siap berinvensi atau seperti apa nih pendapat Bapak Ibu? Ini kan dosen semua di sini. Nah, ini menurut saya cukup menarik nih. Di Unindra itu kebijakannya seperti apa? Saya ingin tahu apakah mengarahkan untuk siap bekerja atau ada juga faktor kebaruannya nih. Nah, silakan monggo didiskusikan nih atau ada pertanyaan lain juga boleh. Baik baik, Itu aja Bu Pak. Endang komentar di saya. Nah, tapi Terima presentasinya kasih sudah bagus banyak. nih, mantap nih ya. Tinggal kemana ruh filsafatnya nih diarahin lagi. Ya, oke Pak Nah, Randy, silakan. baik, Pak, terima kasih banyak. Nah, filsafatnya ini didiskusi ya, Pak, ya? Ya, eee, Iya. kalau kalau sebenarnya sih juga dialami di mata kuliah bahasa Indonesia ya, Pak, ya, karena saya kan mengajar mata kuliah bahasa Indonesia ya di kampus, itu kami juga baru ada perubahan namanya MKWK. MKWK ini adalah mata kuliah wajib kurikulum, yang sudah dibuat tahun 2020 gitu, tapi di Unindra baru diterapkan sekarang. Nah, ini juga, di dalam MKWK ini ada 4 mata kuliah lainnya yaitu agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Jadi ada 4 mata kuliah di dalamnya. Bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, dan agama. Di sini juga, ada tujuannya gitu ya, ada tujuan yang dicapai gitu. Jadi selain mahasiswa itu selain,
peserta didik itu mahir di bidang keilmuannya masing-masing di setiap prodi gitu ya, sesuai dengan prodinya masing-masing, tapi juga diharapkan menjadi lulusan yang berakhlak, kemudian memiliki moral yang baik, kemudian memiliki, penuturan atau pola pikir yang baik ya, itu dilihat dari bahasanya. Jadi kalau misalnya dari agama, itu ke akhlak, kalau dari Pancasila dan kewarganegaraan itu cinta tanah air dan memiliki moral, dan memahami, peraturan undang-undang yang ada dalam, di Indonesia, dari bahasa Indonesia, itu adalah pola pikirnya. Jadi, kenapa kenapa, kenapa seperti itu, karena memang pada kenyataannya di lapangan, masih dirasa gitu ya, masih dirasa kalau banyak lulusan S1 itu pintar di bidangnya, tapi kurang memiliki 3 kurang memiliki hal-hal yang diharapkan dari MKWK itu, yaitu pola pikir, pola pikir ilmiahnya, kemudian akhlak yang diharapkan, kemudian moralnya, dan juga, pengetahuan cinta tanah air dan kebangsaannya. Sehingga, terjadinya banyak hal-hal seperti radikalisme, kemudian, terorisme, dan semuanya yang akhirnya menyebabkan kurangnya kurangnya ketercapaian dari tujuan pendidikan yang diharapkan di tujuan pendidikan nasional gitu kan. Nah, ini, awalnya jadi saya tidak tahu ya, kayak di Unindra visi misi tetap, belum ada perubahan gitu ya, masih sama gitu ya, apa dari awal pun saya bergabung di Unindra sampai sekarang tidak ada perubahan. Apakah ada penambahan tentang, kebaruan atau mempersiapkan, lulusan yang kebaruan itu sepertinya tidak ada, atau mungkin nanti akan ada teman-teman yang bisa mengoreksi ya. Ya mungkin untuk masalah visi misi itu sendiri di Ah, Unindra. Tapi ya, kalau ya Pak, tapi ya Pak, kalau ya Pak Randy. Nah, ini menarik nih Pak, karena dari sisi cinta tanah airnya kan kadang ada istilah-istilah yang sebetulnya sudah dipadankan ke bahasa Indonesia ya, artinya sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, seperti istilah-istilah teknis ilmiah atau bahasa Inggris. Nah, termasuk ibaratnya para pejabat kita kadang juga ya, para pemimpin kita kadang suka ke Inggris-Inggrisan gitu untuk menunjukkan bahwa dia punya wawasan bahasa Inggris. Padahal menurut saya kalau kita lihat seperti di Jerman atau Prancis gitu ya, mereka itu sangat suka menggunakan istilah-istilah teknis dalam bahasa mereka sendiri. Artinya mereka malah justru bangga kalau mereka full dengan bahasanya sendiri gitu. Jadi justru menurut saya pidato yang baik itu adalah pidato yang nggak ada bahasa Inggrisnya, walaupun dia jago bahasa Inggris, tapi dia menggunakan padanan-padanan yang memang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, bagaimana nih secara kalau dari sisi filsafatnya kan kita lihat bahwa tujuan berbahasa itu kan juga identitas dari bangsa itu sendiri ya. Bagaimana pendapat Pak Randy dan teman-teman ini? Oke, ini mungkin saya lagi nggak apa bentar ya, Pak, ya. Jadi, izin menjawab lagi. Jadi kalau dilihat dari harapannya gitu ya, memang pada pada kenyataannya gitu ya, saya sebagai pengajar bahasa Indonesia sendiri gitu ya, Pak, memang agak miris gitu ya, karena memang ternyata sikap negatif terhadap bahasa Indonesia itu masih banyak gitu kan, dan terkadang itu pun juga dilakukan oleh para, akademisi, ya para akademisi maksudnya dosen-dosen juga sama gitu ya. Contohnya gitu ya, keseharian ketika, mengajar atau mungkin ketika membuat, artikel ilmiah, kadang tidak begitu peduli dengan penulisan bahasa Indonesia yang benarnya gitu. Jadi kadang yang nulis, ya nulis aja gitu kan, mau dia digabung, mau dipisah, kemudian mau lebih baik itu juga kadang suka terjadi. Nah, sebenarnya sih, visi misi dan harapan, apa ya, kalau misalnya ngelihat dari tujuan pendidikan nasional itu memang mempersiapkan apalagi sekarang tuh Pak, menggunakan kualifikasi nasional ya, KKNI ya, level 6 itu memang kalau saya lihat ya Pak, dari level 6 untuk S1 itu kan level 6 ya, level 6 itu, setara dengan untuk, mencari pekerjaan ya. Memang jatuhnya memang, apa ya, kalau dari pendidikan nasional tujuannya itu kan untuk mencetak generasi penerus yang siap dan di lapangan tuh bekerja gitu, siap pakai di lapangan gitu kan. Jadi makanya, sekarang kurikulum tuh pada menggunakan KKNI level 6, kemudian juga pada mengacu ke sana, Pak. Jadi kalau misalnya itu saya pikir, untuk mempersiapkan kebaruan, kemudian, mempersiapkan, lulusan itu menjadi siap di lapangan pekerja sih mungkin ya, sepertinya kalau ngelihat dari ke sana, memang tujuannya ke sana sih, Pak, untuk pendidikan di Indonesia saat ini gitu ya, terutama untuk S1. Jadi mempersiapkan, lulusan siap, bekerja di lapangan pekerjaan, tapi tetap tidak melepaskan yang namanya, akhlak, kemudian cinta tanah air, pola pikir ilmiah. Nah, itu mungkin ya, tapi ya sekali lagi, apakah itu sudah berhasil atau tercapai gitu, karena itu pertanyaannya berikutnya ya. Karena apa? Karena pada kenyataannya banyak juga kok lulusan S1, S2, S3
yang tinggi, tapi tidak mencerminkan pola pikirnya siap atau tidak mencerminkan pola pikir, seperti orang yang sudah kuliah di perguruan tinggi. Dari mana kelihatannya? Dari bagaimana cara dia berbicara. Ketika kita ingin melihat apakah lulusan tersebut cerdas, atau memang dia benar-benar kuliah, ketika dia bercerita, ketika dia berbicara, dia urutannya, alurnya jelas. Satu, sistematis. Nah, terkadang kalau kita lihat ada orang yang ketika cerita, tapi dia kayak mencelak-mencok sana sini dan kita nggak ngerti ini alurnya kemana gitu ya. Ya itu kadang kita bisa lihat, oh berarti dia mungkin ya kuliahnya hanya, datang, masuk, pulang, tapi tidak ikut mengerjakan dan tidak itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur gitu. Makanya benar sekali gitu kayak kata Pak Dodi gitu ya, kalau ternyata masih banyak orang yang di Indonesia gitu yang merasa, agar terlihat lebih pintar itu menggunakan bahasa Inggris, padahal ternyata pada kenyataannya banyak orang yang sok-sokan menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris juga salah. Malah Ya justru ada benar bahasa sekali, Indonesia. Kak. Iya benar kan Iya. Pak ya? Padahal Jadi pada saya Iya, jadi saya tuh malah senang lihat orang yang pinter bahasa Inggris, tapi ketika dia berbicara di forum Indonesia, dia full bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu terstruktur, bahasa Indonesianya itu memang sesuai kaidah, bahkan menggunakan istilah-istilah yang sudah di difungsi Indonesia apa kan. ya, dipadankan ya dalam Iya bahasa betul. Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi apalagi kalau di dalam forum yang apa namanya, memang disitulah kita harus menunjukkan kita Indonesia begitu ya. Oke, makasih nih Pak Reni. Nah, kemudian ini nih yang menarik juga ya. Apakah tujuan dari pendidikan itu atau pencetak manusia itu adalah hanya untuk sebagai tanda kutip ya, sebagai bawahan industri atau semacam memenuhi kebutuhan industri? Karena sebetulnya kan yang namanya universitas itu arahnya adalah salah satu fungsinya itu adalah invensi ya, creativity atau Hmm. semacam pembaruan ya. Artinya misalkan Pak Randy menjadi pemimpin di departemennya gitu ya, kemudian untuk bidang bahasanya nantinya apakah misalnya untuk yang mau jadi wartawan hanya dibekali itu saja. Nanti kalau untuk S1 saya rasa masih oke-oke aja ya, karena S1 itu kan belum sampai ke analisis ya, sekedar kita lebih ke Menguji teori. semacam ya menyiapkan untuk kerja mungkin ya. Tapi untuk yang S2 dan S3, apalagi nih para calon S3 nih, nah ini harusnya pola pikirnya jangan hanya untuk sekedar bekerja di industri sesuai kebutuhannya, tapi di sisi lain harus mampu menerapkan invensi gitu ya. Artinya itu tidak hanya sekedar sebagai, karena kalau begitu nanti kita tereduksi hanya menjadi alat industri begitu ya, kasarannya itu sebagai pemenuhan kebutuhan industri, padahal sebetulnya industri juga memerlukan kita sebagai invensi ya, apa, orang-orang yang memberikan arah kemana ini nantinya, arah dari tujuan industri itu bisa kita pengaruhin, karena kita kan sebagai ilmuwannya gitu ya. Artinya disitulah yang harus kita pikirkan kembali, karena saya lihat di era sekarang tuh ada kecondongan bahwa industri itu raja gitu ya. Pelaku-pelaku di ekonomi itu raja, sedangkan perguruan tinggi hanya supplier gitu ya. Mungkin Pak Randy mengerti ya maksud saya ya. Paham Nah, Pak ya. jangan kita hanya sekedar menjadi supplier gitu, tapi juga menjadi perubahan agen penggerak. Kan kita kan reformasi itu mahasiswa kan dari dari akademisi gitu. Artinya ya industri di satu sisi juga harus menengok ke kampus gitu ya. Harus fair gitu. Tidak misalkan ada penemuan gitu. Nah, industri juga tidak boleh hanya menerima pegawai untuk kerja di meja gitu, tapi juga harus melihat ada apa yang baru gitu. Nah, itu di situ kita harus kembali berpikir ke akarnya ya. Nah, seperti apa yang kita ingin. Ya mungkin dari Setuju. teman-teman yang lain ada pendapat nih, sorry saya dominan nih jadinya. Ya, Bu Endang tidak mangga apa-apa Bu, Pak. yang lainnya. Ya. Saya ini aja diam dulu deh. Tapi ya baik Pak. Saya juga jadi saya sama Pak Dodi ya. Tapi ada beberapa hal yang saya juga jadi kepikiran. Maksudnya kepikiran dari dulu gitu ya. Eh kalau misalnya kita bicara soal seharusnya ya, idealnya itu sekolah atau pendidikan itu menjadi apa namanya? Tidak hanya sekadar penyalur orang-orang apa lulusan sebagai kayak apa untuk bekerja gitu ya. Hanya seperti itu sebenarnya ini kalau dipikir-pikir gitu ya Pak Dodi ya gitu ya dari sebenarnya saya malah ngerasa akarnya itu adalah di
pendidikan dasar ya sebenarnya ya. Kalau saya pikir kenapa? Karena kalau di perguruan tinggi ini kan kita sudah menerima produk dari SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, produk di SD, SMP, SMA ini yang kalau kita lihat pada kenyataannya karena kami semua mungkin ada salah satu produk dari SD, SMP, SMA yang ada di Indonesia, ya itu benar gitu kan. Kami diharuskan menguasai dan fokus pada semua mata pelajaran gitu kan. Kami tidak fokus pada keterampilan. Kami tidak difokuskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan cara kreatif gitu ya. Tidak seperti sekolah-sekolah di luar gitu ya. Yang memang bahkan dari tingkat SD pun mereka sudah tahu peminatan mereka kemana dan tidak diharuskan fokus pada bidang akademik saja gitu. Padahal tapi selama ini di Indonesia gitu sampai saat ini gitu ya, yang dianggap pintar itu adalah mereka yang bisa menguasai matematika. Kemudian mereka yang menguasai bahasa Indonesia apakah dianggap pintar? Enggak, gitu kan. Jadi sebenarnya ada kalaupun mau diubah gitu ya, kalaupun mau diubah itu sebenarnya dasarnya dari sekolah SD ya. Dari sekolah sekolah dasar ini harus ada perubahan kurikulumnya yang bukan hanya kurikulum yang kurikulum dalam artian kayak ya kurikulum 2013, kemudian kurikulum ini enggak, tapi mungkin lebih ke model model sekolahnya yang tidak lagi harus semua pelajaran dikuasai, harus semua pelajaran di ini, tapi mungkin bisa lebih fokus pada keterampilannya. Di mana minat bakat siswa ini kalau seperti menurut William Butler gitu ya, pendidikan itu seharusnya seperti menyalakan kembang api, bukan seperti menuangkan air ke dalam gelas kosong. Nah, itu adalah suatu hal yang saya pegang sampai saat ini dalam artian guru tuh seharusnya tidak harus hanya menuangkan materi saja, tapi lebih fokus ke siswa ini minatnya di bidang apa gitu kan. Ketika dia seperti ini mungkin sekolah bisa membuat sebuah program. Nah, inilah fungsi manajemen pendidikan ya. Ketika kita sebagai stakeholder gitu ya dari sebuah yayasan sekolah gitu ya, mungkin bisa diubah polanya gitu. Tapi sayangnya di Indonesia ini karena ketika ada yang sekolah yang mencoba untuk mengubah sistem seperti itu gitu ya, itu biasa terkait lagi sama regulasi dari aturan yang ada di atas gitu ya, dari dinas pendidikan juga gitu yang artinya atau dari kementerian yang menentukan sekolah tuh harus membuat laporan ini, laporan itu ya kayak kemarin kita bahas itu ya, Pak ya. Kalau di Polandia itu guru guru TK, SD itu nggak pernah ada yang sibuk bikin RPP, nggak sibuk Iya. bikin SAP, nggak sibuk bikin laporan. Tapi kan di Indonesia dari atas ditekan Nah, guru-guru tuh harus buat laporan. Dan betul. mereka pikir dengan pembuatan Mungkin boleh saya laporan potong, itu, Pak Rudi. iya benar Pak. Jadi sebetulnya di sini kita kembali ke leadership ya. Leadership itu Iya, kan dia adalah orang yang harus memiliki mindset dan filosofi. Nah, menurut saya tadi itu bahwa kadang orang suka mempertukarkan fungsi universitas dan politeknik. Nah, kalau ah, politeknik kan udah jelas dia tujuannya untuk dunia kerja kan, karena dia sekolah tinggi, dia memang skillnya, soft skillnya untuk industri. Tapi kalau universitas saya lihat itu harusnya di atas itu. Artinya, misalkan Pak Randy nih S3 nih. Nah, kan itu berarti ada manajemen pendidikannya. Nah, filosofinya kalau kita bicara filosofinya dari S3 itu, kalau kita misalnya lihat ya di kurikulum di Eropa, itu sebetulnya cuma satu tujuannya, Pak, yaitu mencetak lulusan yang bisa melakukan riset secara mandiri. Nah, artinya apa? Kalau dia bisa melakukan riset secara mandiri, berarti kan kemampuannya di atas kemampuan yang hanya diharapkan oleh industri kan. Misalkan industri harapannya adalah dia bisa bekerja problem solving di sana. Nah, artinya begini, lulusan S3 itu dia bisa meriset. Artinya kalau dia bekerja di industri, itu dia tinggal switch aja gitu. Jadi dia sebetulnya kemampuannya di atas itu. Nah, artinya kalau kita hanya mencetak manusia yang siap kerja, menurut saya untuk universitas agak off target nih, agak offside karena sebetulnya kemampuan yang diharapkan itu lebih dari itu kan. Nah, tidak hanya siap kerja, tapi juga mampu melakukan invensi. Itu ya Pak Randy ya mungkin ya. baik Pak, benar benar sekali setuju Pak. Iya. Jadi ketika Pak Randy lulus, Pak Randy bekerja, itu adalah katakanlah 70% kemampuan Pak Randy. 100%-nya Pak Randy bisa lebih dari itu. Yaitu justru membuka suatu bidang baru dalam misalkan linguistik atau apa yang kemudian malah bisa digunakan di industri. Artinya industri ngikut pola pikirnya Pak Randy gitu kan. Karena itu adalah mencetak manusia unggul yang berada di atas kebutuhan-kebutuhan praktis ya. Artinya disitulah filosofinya. Nah ini yang maksud saya
di filsafat manajemen tuh kita mungkin nggak perlu terlalu banyak membahas materi, tapi membahas filsafatnya ini, pola pikir leadership-nya ini. Udah bener nggak nih arah pendidikan kita kan? Dikit-dikit Benar, kita Pak. kaitkan dengan lulusan kerja. Memang bener kan, emang harus lulusan kerja. Cuman, apakah cuman itu gitu kan? Iya, Nah, artinya, benar. ya kan? Nah, selama ini kan yang membuat industri kehilangan kepercayaan itu karena dikiranya orang lulus dia harus nyari kerja. Padahal sebenarnya orang lulus apalagi S3 harus siap menjadi ya ibaratnya bisa buka startup atau bisa apalah. Soalnya kemampuannya lebih dari itu. Nah, demikian. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Mungkin Pak Reni Ya, kita terlalu banyak ngomong berdua nih. ya, silakan Yang benar, Pak. lain-lain gimana nih Bu Endang, yang lain coba. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi diskusi siang ini terkait filosofi fungsi manajemen pendidikan. Ya, jadi diharapkan sebenarnya lulusan itu kita tuh bisa mengubah ya, Ya, mengubah yang paradigma yang selama ini tuh kita kuliah apa kita mengajar mahasiswa, mahasiswa kuliah gitu itu hanya untuk kerja gitu. Padahal kita bisa memulai. Tapi memang benar sih ya Pak ya, itu yang terjadi. Nah, ini menarik sih. Silakan teman-teman, itu filosofinya ya. Ada hal menarik hari ini yang saya juga jadi belajar. Silakan. Baik, Pak Bu Lutfi. Endang, izin Bu Endang. silakan Bu Iis, mangga. Ya, diskusi sama teman-teman dan juga Pak Dodi tentang manajemen pendidikan ya, Pak Randi tadi sudah banyak dipaparkan. Dan menurut saya manajemen pendidikan ini kan sebuah ilmu di mana kita harus bisa tadi ya melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya dan pengawasannya. Nah, terkait dengan sumber daya ya, manusia yang ada dalam pengelolaan sekolah tersebut, baik itu dari man, terus metode, machine, terus apa lagi saya lupa. Ya, nah itu kan semua terkait dengan manajemen pendidikan. Nah, kalau yang saya tangkap tadi dari Pak Randi juga, kenapa ya sekarang itu guru-guru gitu itu banyak difokuskan kepada banyaknya beban pekerjaan yang di luar dari jam mengajarnya dia gitu. Jadi udah ngajar Senin sampai Sabtu tiap hari ya kan, terus belum lagi koreksi, ditambah dia harus buat RPP program kerja tahunan, semester, dan lain-lain begitu. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas seorang guru agar lebih meningkatkan kualitasnya gitu. Tidak hanya terpaku pada administrasinya aja. Jadi guru ini akan lebih meningkatkan kualitas pada saat dia mengajar. Karena kan tujuan kita melakukan pembelajaran kan tujuannya kepada siswa yang menginginkan output yang mencetak gol dari siswanya itu supaya berkualitas dan memiliki akhlak yang baik begitu. Nah, jadi menurut saya di sini kenapa sih kita tuh dalam kurikulum itu lebih banyak kepada hal-hal yang administratif gitu. Bisa nggak ada sistem lain atau metode lain supaya hal itu jauh lebih efektif. Karena belum tentu juga nggak tahu nih ya, itu diperiksa banget nggak sih itu RPP dan kawan-kawannya itu gitu. Dan implementasinya sesuai juga apa enggak sih gitu kan ya. Dan saya rasa guru akan lebih akan lebih all out ketika dia bisa mengekspresikan pembelajarannya dia, menambah ilmu pengetahuannya dia, bagaimana cara dia dekat juga sama siswa. Kan namanya belajar itu nggak hanya tentang mentransfer ilmu gitu ya, tapi bagaimana kita secara psikologis juga tahu tentang karakter anak begitu. Itu mungkin ini untuk tingkat yang sekolah gitu ya. Mungkin kalau universitas kan kita dituntut untuk tridharma begitu ya. Nah, mungkin kalau untuk universitas yang bikin saya agak gelisah itu adalah sistem misalnya pelaporan BKD ini kayak sekarang nih kayak apa sih banyak banget apa tuh namanya kita dari mulai Perubahan-perubahan. iya Pergantian. kayak Sinta, Sister, ada lagi Bang Jali, benar ya? Si Iya, Jali, si Jali, Jali. Jali. si Jali, si Kayak gitu. Jago. Itu Pusing maksud gitu. saya tuh bisa nggak sih kita tuh jangan kepada hanya industri gitu ya. Jadi kan ya mungkin ada project atau apa gitu ya. Tapi jadinya tuh kita jadi yang setengah tua ini suka kadang lupa kan sama password-password yang banyak banget itu dan harus berulang kali juga mengupload dengan
yang sama-sama juga gitu. Kenapa sih nggak dalam satu apa tuh namanya webnya itulah aplikasi itu dan itu bisa kelihatan semua bla 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 blanya gitu. Ini beda-beda semua gitu. Ini kan jadi apa sih melakukan pekerjaan yang berulang-ulang kali gitu. Dan akhirnya ya begitulah maksudnya ya dalam pendidikan kita itu sih yang saya apa ya agak membuat gelisah dalam meningkatkan kualitas guru dan dosen gitu dari sumber daya manusianya. Mungkin begitu sih Pak Randy dan Pak Dodi juga teman-teman. Terima Iya. kasih Bu Iis. Saya sangat setuju sekali nih apa yang dikatakan sama Tulis. Kalau perlu sih cukup sekali mengisi seumur hidup sudah selesai. Makanya untuk apa? karena sebetulnya ini yang menurut saya apa namanya ya inilah sesuatu yang sebetulnya sederhana dibuat jadi rumit ya kan? Karena antara sistem informasi itu kan sebetulnya data ya. Data itu kan bisa ditransfer kan, artinya misalkan kita udah pernah mengisi informasi waktu daftar PNS atau bahkan di apa nih ASN apa itu My APK itu udah ada. Nah sebetulnya kan tinggal migrasi aja. Lagi pula untuk performan udah ada Scopus sama Google Scholar ya, kan udah cukup itu. Nggak perlu. Malah dengan sistem sekarang itu banyak bisa diakalin Bapak Ibu. Misalnya kita masukin karya tulis yang mohon maaf nih, yang di Scopus nggak ada tapi kita adakan gitu. Itu bisa aja. Jadi sebetulnya ya tadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita fokuskan untuk mencetak manusia, akhirnya mencetak administrasi gitu ya. Gitu. Oke. Benar-benar. Ada mungkin. Nah, Pak Iya, Randy Pak. mau nanggepin ya. Nah, ya benar Pak. Jadi saya setuju juga sih. Ini juga keresahan ya. Pasti juga beberapa orang yang bergerak di bidang pendidikan ini keresahan adalah kita terlalu sibuk dengan administrasi. Nah, sebenarnya administrasi yang dilakukan ini tuh sebenarnya bagian dari manajemen pendidikan itu pengawasan ya. Pengawasan. Untuk mempermudah pengawasan, jadi dibuatlah sistem-sistem ABCD gitu kan. Nah, memang ini yang sangat disayangkan adalah akhirnya kita ini tiap semesternya hanya takut, laporannya tidak lengkap gitu kan. Sehingga kita fokus ke sana, tapi kita mengajarnya ya udah mengajarnya ala kadarnya, jatuhnya jujur ya gitu, banyak yang kayak gitu akhirnya kan, ya mengajarnya Benar. ala kadarnya. Karena kita fokus ke buat pelaporan pelaporan. Nah di sini, sebenarnya kok bisa banyak itu, ini juga sebenarnya hal yang sebenarnya ya, Pak Dodi ya, ini jatuhnya kayak sebenarnya agak memalukan gitu ya kalau untuk diucapkan gitu ya. Kenapa? Karena pembuatan sistem ini kenapa bisa banyak, karena itu kembali lagi ke proyek. Yang Betul, megang betul. yang megangnya itu beda-beda. Sekarang seharusnya ya, kalau yang megang satu proyek gitu, satu satu satu, apa namanya, perusahaan IT yang membuat gitu ya, itu kan gampang semuanya bisa tinggal transfer, tapi kan ini beda. Beda yang megang, beda pembuatan sistem, beda lagi aturannya, sehingga itu nggak sama, makanya kita harus mengupload beberapa kali di beda sistem kan. Nah, itu yang membuat terlalu banyak aplikasi, terlalu banyak sistem yang harus kita buat untuk laporan dari kepangkatan, dari pengajuan NIDON, dari pelaporan BKD gitu kan, kemudian untuk, penyimpanan itu benar-benar memakan banyak waktu gitu ya, dan alasannya karena ya beda developer IT-nya aja gitu loh. Jadi, proyek aja gitu, jatuhnya benar-benar proyek. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi kayak kalau kita bahas ini ke, apa ya, ranah internasional kayak malu aja gitu kan. Kenapa? Karena, pendidikan kita jadi jatuhnya hanya merupakan lahan proyek bagi orang-orang tertentu dan bagi sekelompok orang gitu kan, sehingga kita yang seharusnya bisa fokus mengajar, itu jadi nggak fokus ngajar sama sekali gitu kan. Karena Sebetulnya itu kalau sih ini saya Pak, maaf saya pribadi. potong. Kalau kita Ya lihat Pak. itu kembali kepada akarnya ya. Kita berpikir filsafat itu kritis. Saya bisa salah, tapi saya punya pendapat bahwa trust atau kepercayaan itu mahal di Indonesia. Artinya, kenapa kok di luar negeri itu profesor itu yang berwenang memberikan adalah universitas. Misalnya nih untuk gelar profesor dari Unindra, ya Unindra yang memutuskan gitu ya, bukan Dikti yang memutuskan. Karena kembali ya masalah kepercayaan itu ya, trust atau kepercayaan itu rendah di Indonesia sehingga dibuatlah berbagai sistem itu. Cuman sistem itu sebenarnya kan bisa diakalin. Semua sistem mau secanggih apa bisa diakalin. Contohnya kita pernah lihat yang di Sinta itu ya, ada peneliti yang H indeksnya besar sekali, ternyata mereka ada mafia citasi. Mungkin Pak Randy pernah dengar. Artinya orang buat arisan, tiap orang buat paper nyantumin yang ke 100 orang arisan itu. Jadi akhirnya H indeksnya meledak karena dia
melakukan kecurangan gitu. Jadi dia udah mafia publikasi dia. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sampai ada yang dapat penghargaan dari Dikti karena dengan cara tersebut dia bisa masuk sistem gitu. Jadi Diktinya juga nggak tahu sampean ini parah gitu loh ya. Jadi artinya buat apa membuat sistem yang sebetulnya bisa diakali seperti BKD. Kan ada juga dosen-dosen yang maaf nih kinerjanya sangat rendah, tidak mau ngajar atau males-malesan, tapi ujung-ujungnya lolos kan di sistemnya lolos. Kenapa? Karena dibantu sama ketua departemen ya benar. Akhirnya apa yang terjadi ya jadi nggak adil juga gitu. Nah kembali kepada trust gitu ya. Kita harus Iya. kembali membangun trust. Artinya ya administrasi minimal tapi justru trust-nya itu yang ditingkatkan. Jadi kepercayaan pada leader dan leader itu harus bersikap jujur juga kan. Artinya kalau ada anggotanya memang performanya sangat jelek atau apa ya nggak bisa juga selalu diloloskan karena dengan cara apapun sistem itu pada akhirnya selalu ada lubangnya ya Pak Randy ya. Selalu Betul, ada Pak. cara untuk mengakali sistem itu. Dan sistem itu nggak ada yang sempurna kan. Jadi pada akhirnya ya itu ujung-ujungnya cuma capek di administrasi. Padahal kita nggak tahu nih sebenarnya di balik layar yang terjadi sesungguhnya seperti apa ya. Gitu. Betul, Akhirnya Pak. si leadernya juga jadi males-malesan. Orang sudah nggak ada trust, ujung-ujungnya ya tanda tangan aja lah. Pokoknya BKD tanda tangan, tanda tangan. Padahal sebetulnya kan bukan itu ya. Jadi sebetulnya menurut saya nilai filsafatnya itu yang kadang kita itu kurang dalam menggalinya. Kita hanya melihat sekarang seperti Pak Randy bilang itu memang benar tuh proyeknya besar sekali tuh proyek sistem informasi itu dan tidak hanya yang buat itu ternyata semua yang terlibat mulai Dapat. dari yang duduk di kursi pun itu ada tuh pos anggaran itu. Betul, Pak. Ya benar Betul, nggak Pak. Pak Randy ya? Betul, Apalagi Pak. sekarang ada Bima ya, Arjuna, Garuda, apalagi itu. Aduh. Lama-lama semua wayang Gatot Kaca ada di situ semua itu. Jangan nggak ada itu Gatot Kaca ya. Ketoprak humor, Pak, ketoprak humor. Tinggal Anoman sama ketoprak humor ya. Oke, ini luar biasa. Jadi sebenarnya seperti ini yang saya pingin tuh kita kembali ya, melihat kembali, flashback kembali. Kok apa yang kita terapkan ya, bukan saya selalu memuji negara lain ya, tapi itu kan salah satu acuan negara lain juga ya harus kita tengok gitu. Kok lama-lama Indonesia itu jadi rumit sekali gitu, malah lebih rumit dari Singapura gitu ya. Artinya kita jadinya kayak semacam overworking gitu. Overworking itu nggak selalu bagus kan. Artinya kerja tapi kerja yang jadi sebetulnya ada istilah begini nih. A difference that make no difference is no difference. Artinya gini, perubahan yang sebetulnya tidak menghasilkan perubahan tuh bukan perubahan namanya. Artinya, misalnya ada sistem informasi baru, ya sebetulnya secara esensial tuh nggak ada perubahan kan, cuman ganti sistem kan, cuman nyapein kita. Nah, berarti sebetulnya nggak ada gunanya kecuali tadi untuk proyek, benar nggak Pak Randy ya? Nah itu Betul, yang Pak. harus kita pikirkan. Jangan-jangan yang kita kerjakan tuh maaf nih, secara esensi cuman nyapein administrasi gitu kan? Betul, nggak dibaca juga, Pak. Nggak dibaca. RPS maaf nih, RPS tuh siapa sih yang baca kalau bukan dosen sama mahasiswa? Ya kan? Nggak ada RPS tuh lisan juga bisa kan? Maaf nih ya. Ini pertemuan pertama ini dan intinya aja gitu kan. Kalau udah ada trust antara dosen dan mahasiswa, dosen dengan dosen kan nggak perlu diawasin ya. Trustnya artinya gini, pengawasan itu minimal aja, tapi trustnya yang ditingkatin gitu ya. Ya kan? Nah, saya percaya nih sama Pak Randy. Kenapa? Ya Pak Randy udah terbukti secara track record-nya gitu kan. Nah, ya, berarti sebetulnya trust-nya itu kan yang nggak ada di kita, benar nggak Pak Randy? Jadi benar Pak. Nggak ada trust lagi. Akhirnya kita jadi robot lah. Jadi robot. Apa semuanya harus terini gitu ya. Berkas numpuk-numpuk sampai segunung itu LPPM-nya IPB itu Pak Randy di dalamnya. Udah kayak ini Pak, kayak percetakan buku Pak. Isinya dokumen dan nggak ada yang baca. Ya, ya benar Pak. Gak ada yang baca juga benar Pak. Iya benar. Demikian nih. Oke, silakan lanjut aja Pak. Silakan teman-teman yang lain. Iya, menambahkan dikit. Oh ya, silakan. Saya menambahkan, ikut ngobrol lah, bukan menambahkan. Iya, silakan Pak Lutfi. Ikut ngopi. Ya, mohon izin Dr. Hendradi. Baik, sangat seru sekali ya obrolannya. Bertiga ini saya mendengar sambil ngopi nih. Terkait tujuan manajemen pendidikan dari filosofinya. Di kita itu latah ya. Artinya latah itu ada
ada perubahan baru di dunia, ikut-ikutan, dan sistemnya berubah semua gitu kan. Saat ini, kemarin kan 4.0 aja, 4.0 semuanya harus serba ini teknologi, tapi melupakan tujuan manajemen pendidikan itu sendiri. Tujuan manajemen kita yang disampaikan tadi juga udah sangat komplit sekali. Kita sebagai dosen sibuk dengan kegiatan administratif, tapi memang di SMA, di SMK itu kan emang mencetaknya buat kerja ya kalau SMK ya. Tapi kalau untuk SMA itu tujuannya itu ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi seperti itu untuk tujuan maksud, tapi tujuan yang dari manajemen pendidikan yang saya rasakan yang melekat itu adanya di pesantren, manajemen pendidikan pesantren. Kurang lebih saya pesantren 6 tahun dan itu sangat sangat luar biasa sekali gitu. Tidak ada kurikulumnya hanya membahas terkait ya tujuan hidup aja. Hidupnya mau apa, mau jadi apa sih nanti kan setelah keluar dari pesantren ini, mau jadi apa? Ya jadi orang baik seperti itu. Jadi orang baik itu maksudnya apa? Yang bisa bermanfaat buat orang lain kan itu mungkin. Kalau menurut saya yang benar tuh yang pesantren itu, Pak. Iya Ya, beneran. betul. Betul, pesantren itu Pak, kurikulumnya ya sederhana aja gitu. Tidak ada embel-embel administrasi, ustadznya juga nggak ada input sister, nggak ada input apapun, ya kan? Ustadznya juga ya dia ngajar gitu sesuai yang apa ada dalam hadis dan Al-Quran, lancar, tapi kan menjadikan manusia jadi manusia gitu seperti itu, dan punya pandangan-pandangan yang luar biasa. Nah, ujung-ujungnya lagi ya yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ya buat saya pribadi itu apapun filosofi tujuan manajemen pendidikan itu adalah akhlak dan maaf, akhlak dan adab ya, bukan siksa Beda ya. apa itu, Pak? Kalau azab siksa ya. Akhlak dan adab itu aja udah. Nah itu saya dapat di pesantren. Di SMA ya ya gitu aja tawuran yang ada ya. Kalau di SMA itu karena gurunya sibuk dengan administrasi. Orang, oh hari ini kita libur dulu ya karena ada rapat dadakan. Sering kan kayak gitu Pada happy ya, di Pak? SMA. Hah? Ya pada Di happy. SMP. Nah, iya, siswanya pada happy gitu kan. Tapi ketika di pesantren, saya pernah ngalamin ustadznya itu tidak bisa hadir. Kayak kehilangan gitu. Kok apa namanya ilmu hari ini nggak dapet nih gitu. Itu yang saya pernah rasakan waktu dulu antara di pesantren sama di ini ya di sekolah umum ya. Ya sekolah umum ya selesai dapat rapot ijazah ya udah mikir untuk lanjut ke SNPTN, SBTN ya kayak gitu ya. Tapi ketika teman-teman saya nggak melanjutkan di dunia pendidikan yang secara formal, mereka keluar dari pesantren ya buka pesantren, membuat suatu tujuan lagi untuk memanusiakan manusianya itu seperti itu kebanyakannya itu sangat luar biasa. Tetapi memang pesantren ini kurikulum sederhana dan tujuan manajemen pendidikan yang sifatnya fleksibel, efisien, dan tentunya bermanfaat buat orang lain nantinya, ya itu di situ ada muncul gitu. Adapun terkait urusan formil tuh memang banyak sekali faktor interveninya, faktor pengganggunya, ada politik lah, ya kan? Ini pasti ujung-ujungnya ya kalau formil dengan yang ada di TOF itu yang di atas itu ya politik. 2024 nanti kita rubah lagi kurikulumnya misalkan kayak gitu kan. Sekarang udah mulai nanti 2024 berubah lagi. Esensinya yang tadi sampaikan esensinya ada di komputer kayak gitu. Ngutak-ngatik komputer lagi kayak gitu. Tapi kita nggak dapat ininya, nggak dapat gapnya untuk bisa mendapatkan tujuan dari pendidikan ini. Tujuan pendidikan itu kan ya buat saya pribadi itu cuman hanya ada dua, akhlak dan adab. Dua-duanya itu harus dapat. Ada kuliah tadi yang disampaikan oleh Doki ya betul, kita setelah selesai kuliah ya perlu berpikir juga bagaimana bisa bisa
bukan hanya mengajar nanti ya, mudah-mudahan dari kelompok ini kita bisa buat suatu inovasi ya, bukannya sendiri tapi nanti ke depan kita bisa membuat inovasi untuk mungkin membuat sebuah yayasan yang sifatnya baik lah ke depannya, tujuan pendidikannya seperti itu. Nah, mungkin itu aja tambahan dan ngobrol-ngobrol ini. Dan saya suka sekali dengan mohon izin Dr. Hendradi, saya suka sekali dengan Prof. Suwarto juga. Prof. Suwarto juga menyampaikan ya, ketika setelah selesai belajar di sini harus ada perubahan dengan istri. Kan waktu itu disampaikan perubahan dengan istri, dengan suami, kayak gitu. Tapi hal-hal yang positif seperti itu untuk tujuan dari pendidikan, untuk manajemen pendidikan. Tapi secara organisasi ya di Indonesia agak susah karena itu dia faktor determiningnya, pengganggunya sangat banyak. Uang lah, terkait uang. Kalau kita nggak ngisi BPKD ya uang kita nggak cair, nangis lah tuh segrup ya. Terlambat aja nangis kan kayak gitu kan. Bu Iis tuh sering nangis tuh Ibu Iis ya. Jadi terpaksa kita harus fokus ke situ karena ya kita nggak bisa ke kampus kalau misalkan dananya nggak cair kan kayak gitu. Nah itu juga terus ada terkait dengan politik yang sedang berkembang di Indonesia itu agak susah sekali. Apalagi kita apalah daya kita masih ada di tahap low di bawah ini yang tidak bisa menjangkau ke atas gitu. Bagaimana caranya kita menjangkau ke atas supaya menyampaikan ide kita itu ke atas, ini tuh salah, harus diperbaiki atau ini ditambahkan, harus dirubah, kan kita belum ada ke sana ya, belum arah ke atas kan, ke pemerintah kan kita belum bisa. Jadi saat ini yang punya megang kekuasaan ya pemerintah. Kalau pemerintahnya bisa mengakomodir sepakat dengan tujuan manajemen pendidikan itu apa, ya itu mungkin bisa lebih baik lagi. Cuman saat ini kita tidak bisa membuat suatu arahan kebijakan untuk pemerintah ke atas. Namun saya rasa terkait filosofi tujuan pendidikan, tujuan manajemen pendidikan ini kita bisa mulai dari sendiri dan kita ya harus fokus sedikit demi sedikitnya ya dikaitkan dengan segala hal yang positif terkait keagamaan, terkait sosial yang baik ya, seperti itu yang disampaikan. Jadi kalau misalkan Bu Sri ngajar fisika 1 jam ya 10 menitnya fisika, 50 menitnya ceramah kayak gitulah. Mungkin lebih baik itu. Karena fisika saya ngajar statistika lanjut. Saya ngajar logika matematika di semester 2. Terus kalkulus. Ketika saya di semester 5 kalkulus diangkat lagi di statistika lanjut, saya tanya udah lupa. Udah lupa gitu. Udah lupa. Tapi ketika saya tanya terkait hal-hal yang bisa baik untuk kerja seperti presensi, datang dengan bagus gitu kan. Nah, dia tahu kalau misalkan saya waktu itu contohnya semester 2 saya ngajar dengan adab lah ya. Adab untuk maksudnya di kelas terkait presensinya itu kalau misalkan kita kerja 30 hari, 2 hari yang hadir, 2 hari hadir tapi 28 hadir, 28 tidak hadir, yang dapat gaji apa SK. Nah, itu yang diingatnya. Yang waktu itu yang dapat hanya SK. Jadi terkait tujuan manajemen pendidikan ini saya rasa dari kita mudah-mudahan bisa menerapkan sedikitnya terkait religiusnya, sosialnya lah. Terkait materi tadi sampaikan Pak Hendari betul sekali. Ya, teoritis bisa googling lah kan kayak gitu ya. Karena di semester selanjutnya hilang, lupa lagi kayak gitu. Tapi ketika kita berbuat baik ya akan dihafal seterusnya kayak gitu. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih Dr. Nadi, terima kasih Pak Randi, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi Pak Lutfi sedikit ya. Jadi memang seperti yang tadi dibahas di mata kuliahnya Pak Oding gitu ya. Ya, kalau kita ingin melakukan perubahan, setidaknya kita masuk ke bagian dari stakeholder tersebut yang menentukan kebijakan sih Pak ya. Jadi memang kalau kita hanya sebagai dosen biasa, ya kita mau kasih usulan seperti apapun agak sulit. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang bisa memberikan sebuah masukan, orang yang bisa memberikan hal baru gitu ya, kebijakan-kebijakan baru itu pasti akan jauh lebih baik lagi. Karena itulah
harapan saya gitu ya, kita semua yang di sini nantinya selesai kuliah gitu ya, kita bisa dapat kesempatan sebagai salah satu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan dan membuat sebuah kebijakan baru yang setidaknya sedikit-sedikit kita bisa memberikan masukan-masukan hasil dari, pemikiran kita selama perkuliahan di manajemen pendidikan itu. Amin, kayak gitu ya, Pak. Amin. Insya Allah Bang Selanjutnya Komti anggota DPR. Anggota amin, komisi berdua Pak Fikri. sama Pak Gozali. Silakan Pak Hardiansyah, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum Para saya Nissan. saya akan sedikit ya, nggak sedikit sih tapi agak panjang nih. Soalnya banyak sekali yang sudah diutarakan Pak Randi, terus Pak Dr. Dodi juga dan teman-teman yang lain. Nah, jadi di sini emang permasalahan di Indonesia itu sudah sangat kompleks, Bapak Ibu. Ya, jadi permasalahan-permasalahan ini ya diatasi sih kalau dalam waktu dekat ya tidak mungkin ya, tapi dalam jangka panjang insya Allah lah. Ini misalnya di tahun emasnya Indonesia, pas Indonesia maju misalnya seperti itu. Nah, saya sangat setuju sekali ya dengan apa yang dipaparkan Pak Lutfi. Memang pada dasarnya kalau kita yang biasa hidup di kampung ya, nah kampung itu sesuatu yang paling utama yang digali itu memang dalam segi keagamaan. Nah, kebetulan juga saya orang kampung jauh di sana ya, walaupun jauh, nah, tidak mengurangi esensi daripada pengajaran agama yang kita dapatkan. Nah, kalau di Jakarta, ini mohon maaf saja kalau di sekolah-sekolah dasar ya, apalagi yang umum bukan yang dari MI atau madrasah ibtidaiyah itu, memang seringkali pengajaran agama itu sedikit ya ataupun kurang di situ. Nah, itu permasalahan yang paling utama. Kenapa? Nah, pas dia lulus SMP atau sudah lulus SMA ya. Nah, ini di dalam pikiran mereka itu cuma ada satu ya. Nah, cuma ada tawuran aja. Nah, makanya pelajar SMP yang saat ini sudah berkecimpung di dalam pemikiran tawuran itu, nah itu akan mengajak teman-temannya sehingga hal-hal inilah yang menjadi kurangnya motivasi mereka untuk pembelajaran di sekolah. Nah, saya ingin membandingkan sekolah yang ada di Indonesia dengan sekolah yang ada di Singapura atau di luar negeri yang lainnya. Nah, pada saat kami berkunjung di Singapura dulu di SD-nya ya, di elementary school-nya, nah itu anak-anak sekolah dasar kalau kita bandingkan kurikulum di sana baru kelas 4 kayaknya kemarin. Nah, kurikulum pembelajaran misal matematikanya udah tinggi, ini setara dengan SMP kalau di Indonesia, nah seperti itu. Nah, kalau memang peserta didik di sana sudah diajarkan ekskul ya, misalnya sudah mengenal namanya perakitan-perakitan, pembuatan alat-alat dan lain sebagainya, nah sehingga nanti siswa di sana itu tinggal melanjutkan ya. Jadi tidak ada paksaan mereka itu apakah harus belajar sampai berapa tahun dan lain sebagainya sih, karena pada dasarnya mereka di sana itu sudah punya bekal ya, sudah punya hal-hal yang memang sudah tersimpan di dalam dirinya yang diajarkan pada waktu sekolah dasar itu, sehingga bisa diasah waktu mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia miris sekali ya. Kenapa demikian? Bisa kita maklumi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama sekali, apalagi 2024 ini ada namanya politik dan kebijakan pemerintah. Nah, ini hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari ya. Nah, apa yang programkan oleh pemerintah khususnya Kemendikbudristek ya. Nah, udah disampaikan kepada sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus. Nah, mau nggak mau kita harus menerimanya. Nah, yang kedua menurut saya itu sumber daya manusia. Nah, di Indonesia ini cakupan wilayahnya sangat besar. Nah, jadi kalau kita melihat atau memandang sebelah mata hanya cukup di Jakarta, nah itu salah. Nah, sedangkan di sana itu masih banyak
saudara-saudara kita ataupun peserta didik di sana yang memang kekurangan itu. Nah, coba saya pernah jalan-jalan di NTT, di ND dulu belum semaju sekarang, itu melihat komputer saja nggak pernah, ya. Nah, makanya apalagi belajar tentang komputer. Nah, saya pergi lagi ke yang lebih jauh di timur-timur. Nah, itu lebih parah lagi. Jalan aja belum ada, masih lewat di hutan-hutan dan lain sebagainya. Itu dulu Bu ya, enggak sekarang. Nah, itu hal-hal yang memang mendasari konteks kenapa peserta didik di Indonesia ini kurang. Nah, yang ketiga menurut saya ekonomi ya. Ekonomi di Indonesia ini kurang merata. Nah, di Jakarta ya sudah pastilah. Kalau kita ke daerah-daerah memang itu tidak merata ya, walaupun ada bantuan-bantuan. Nah, yang mendapatkan juga itu tidak sesuai dengan target pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, satu hal yang memang saya sayangkan di Indonesia memang, nah ini menurut saya pribadi ya. Nah, kalau dulu waktu saya kecil ya, saya baru kemarin sih, saya juga masih muda sekarang. Nah, waktu saya kecil kemarin ya, kiblat ataupun kiblat daripada Malaysia itu Indonesia. Indonesia itu maju dulunya, ya. Sekarang kebalik. Nah, Malaysia lebih maju dari Indonesia. Nah, kenapa demikian? Indonesia yang pertama sering merubah tuh yang namanya kurikulum, ya. Dari kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2006, ya, KTSP 2013, 13 revisi, sampai dengan detik ini ada kurikulum merdeka yang memang tentunya tuntutan daripada kurikulum merdeka ini sangat luar biasa ya. Nah, ini mempersulit seorang pendidik ya. Nah, sehingga nantinya benar kata teman-teman tadi, tugas mengajar, mendidik dan lain sebagainya itu sudah ditutupi dengan mereka mengerjakan administrasi. Nah, kemarin saya juga pernah tuh ya, pas saya kasih materi ke para kepala sekolah, sebelumnya itu kan ada sosialisasi ya tentang kurikulum merdeka, terus rapotnya seperti apa, luar biasa kompleksnya ya, lebih sulit ya daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya, dan banyak juga yang harus dipersiapkan oleh guru-guru. Nah, itu membuat citra pendidik kita itu sulit untuk membagi waktu, seperti itu teman-teman. Nah, sedikit lagi, masih ada waktu nggak Pak? Ya, 5 menit lagi. Nah, Masih ada Pak. Oh ya, terima kasih. Waktunya. Nah, yang posisinya sekarang itu saya soroti juga di pendidik. Nah, ini tentang P3K ataupun guru-guru yang sertifikasi dan lain sebagainya. Ya menurut saya kalau dia sudah kompeten, sudah tua, buat apa pemerintah menahan sertifikasinya? Nah, hal itu juga berdampak kepada guru yang udah tua terus malas-malasan mengajar nanti. Kenapa? Karena sertifikasinya belum lulus gitu ya, seperti itu. Kalau memang mereka sudah pantas mendapatkan itu ya silakan langsung dikasihkan tanpa mengikuti PPG ataupun latihan dan lain sebagainya seperti itu. Begitu juga dengan P3K. Ya kalau memang sudah pantas, sudah mengikuti alur-alurnya, kemarin kan sempat ditahan yang K2 ya. Nah, K3 dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, itu kerancuan. Kembali lagi mungkin ke dana ataupun ada oknum-oknum yang memang mengambil untung ya daripada kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang terakhir, ini sempat saya ngobrol dengan teman yang sudah S3, dia lagi mau ke profesor ya, dari lektor kepala ke profesor. Kami ngobrol ya. Jadi nanti di tahun 2028 sampai 2030 itu memang ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi ya, kenapa banyak sekali aplikasi yang dibuka dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini kalau diterapkan bagus nantinya. Ini cuma bincang antara saya dengan teman. Nah, katanya kalau memang di tahun 2030 itu di diri manusia itu dipasang sebuah chip ya. Jadi chip itu gunanya, misalnya kita mau naik busway, nah kita nggak perlu pakai kartu busway. Misalnya kita mau
tap di tol ya. Nah, kita tidak perlu itu dan lain sebagainya. Kita mau masuk mall dan lain sebagainya, kita tidak membutuhkan itu. Nah, kita sudah terpasang chip di dalam badan kita sehingga nantinya mempermudah ya, mempermudah hal-hal yang mau kita lakukan sehingga nantinya tidak perlu lagi nanti yang namanya ATM, namanya KTP, namanya lain-lain sebagainya, sehingga itu sudah terintegrasi maksimal. Nah, tapi ini belum terrealisasi kalau di Indonesia ya. Nah, memang kalaupun terrealisasi, nah hal-hal ini yang menjadi sebuah pembaharuan mungkin di Indonesia nantinya, sehingga di tahun-tahun mau Indonesia maju itu ya bisa diterapkan hal-hal yang seperti ini. Nah, makanya nanti kalau Pak Fikri mau ngisi bensin misalnya, itu nggak usah pakai duit lagi Pak, langsung kita scan chip itu yang ada di diri kita, nah langsung seperti itu. Mungkin masukan-masukan yang seperti ini mungkin yang kita dapat terapkan ya di era teknologi ini, bukan sekedar kita bisa ya kalau pembelajaran seperti ini ya Zoom yang lain sebagainya itu sudah biasa lah. Nah, hal-hal yang seperti satu chip untuk semua itu, nah itu luar biasa mungkin menurut saya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun yang lain sudah mengantuk ya Bapak Ibu. Ya terima kasih Bu Pak Randi, Bu Endang, ya Pak Dodi, terima kasih. Terima kasih Pak Ardiansyah atas respons dan tanggapannya. Ya, saya kembalikan ke Bu Endang. Silakan Bu Endang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi sepertinya saya lihat ada Bu Halimah ya mungkin mau komentar ya Bu. Silakan Bu. Sebenarnya sih tadi ada cuman nggak jadi. Ini aja sih dari semua cerita yang bukan cerita ya, masalah-masalah yang sudah disebutkan dari Pak Randi, kemudian dari Pak Dodi, Bu Iis tentang Serdos. Jujur sama, saya juga mengalami kendala dan ya itulah yang sebenarnya kayak keteteran gitu jadinya. Dan apalagi yang mirisnya itu saya melihat sekarang seperti banyak calo yang membuka jalur kayak fast track untuk bisa mempublikasikan seperti artikel di Sinta 3 lah, Sinta 2, Sinta 1 atau di EBSCO atau di Scopus dan lain sebagainya, dan itu dengan biaya yang wow, sangat mahal sekali gitu. Bahkan ada jurnal-jurnal di universitas pun ada yang seperti itu. Sempat kemarin saya tanya, fast track berapa? 3,5 misalkan kayak gitu. Itu untuk satu artikel. Nah, mirisnya saya berpikir itu menjadi ladang bisnis yang jadi terlihat tidak ada nilai akademisnya jadinya. Jadi mungkin orang yang punya duit istilahnya ya udah bisa apapun kondisinya kayak gitu. Entah dilihat artikelnya bagus atau enggak, yang penting ya bisa bayar segitu ya udah terbit gitu kan. Nah, jadi kualitas pun menurut saya kemungkinan besar akan berkurang. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, dan yang pada akhirnya saya bertanya, yang saya pertanyakan adalah apa yang harus diubah gitu. Jadi dari segi manajemennya, dari segi pengelolaannya, apa sih yang harus diubah atau diperbaiki supaya pendidikan kita itu sampai kepada filosofi yang sesungguhnya seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi gitu. Jadi filosofi kita kan untuk pendidikan kita kan sebenarnya untuk benar-benar membangun karakter yang memang kuat, cinta tanah air, benar-benar memiliki etika yang baik dan sebagainya. Nah, karena kita sampai sekarang banyak sekali melihat masalah-masalah yang justru mengarah ke situ. Nah, jadi apa yang perlu diperbaiki? Perasaan waktu itu kurikulum seperti kayak menerapkan pendidikan karakter, perasaan itu sudah dibumingkan ya, sudah beberapa waktu yang lama. Pendidikan karakter dikuatkan lagi, kemudian merubah kurikulum lagi dan lain sebagainya. Tapi tetap saja gitu, yang terlihat tidak signifikan perubahannya. Jadi mungkin ada mungkin ada pendapat dari Pak Randi atau dari Pak Dodi atau dari teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya yang harus dirubah tuh apa? Yang harus diperbaiki tuh dari segi manajemen, dari segi pengelolaannya tuh apa? Mungkin itu aja Bu Endang dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Halimah. Silakan yang ingin menanggapi. Saya Bu, ya kalau berdasarkan dari semua yang hasil diskusi kita siang hari ini gitu ya, sepertinya yang harus diubah dari semuanya itu sepertinya mindset ya, sebenarnya ya, mindset kita gitu ya. Kita harus mengubah pola pikir kita semua orang sih, justru para stakeholder dan orang-orang yang punya kepentingan dan yang mempunyai kebijakan untuk membentuk kurikulum, mengatur semuanya gitu. Bahkan mungkin Menteri Pendidikan pun juga sama gitu ya. Jadi jatuhnya adalah perubahan pola pikir yang sebenarnya tujuan kita melakukan sebuah pendidikan itu untuk apa sih? Untuk mencerdaskan anak bangsa kah? Atau untuk memenuhi kebutuhan industri kah? Gitu kan. Apakah perubahan kurikulum itu dirasakan ada manfaatnya atau tidak? Apakah banyaknya sistem untuk pelaporan, apakah itu juga ada manfaatnya atau tidak? Apakah pelaporan itu akan dibaca atau tidak gitu kan? Sejauh apa keefektifan dari semua sistem yang ada saat ini? Sejauh apa semua sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah dan semua orang-orang ini itu manfaatnya apa gitu dalam pengawasan? Apakah ada imbasnya dari dalam artian apakah kinerja dosen meningkat dengan gara-garanya hanya data itu banyak gitu kan? Apakah itu yang diinginkan gitu kan? Apakah hanya itu yang diharapkan dari seorang dosen gitu kan, atau seorang guru gitu kan? Nah di sini sehingga akhirnya karena adanya kebutuhan seperti itu, maka muncullah pikiran-pikiran jahat dari oknum-oknum yang memanfaatkannya dengan menjual artikel, dengan menjual tulisan, dengan menjual semua-semuanya, bahkan sampai ada yang bodong-bodong dan mau nipu gitu kan. Karena kebutuhan itu tinggi gitu di kalangan dosen gitu kan. Sementara esensi dari pendidikan itu malah nggak dapet gitu ya. Dengan kita terlalu fokus sama hal-hal administrasi seperti ini, kita lupa tujuan dari pendidikan itu apa gitu kan. Di perguruan tinggi itu apa, SD, SMP, SMA tuh apa, tujuannya SMK tuh apa. Bahkan yang malah justru yang terbaik ya seperti di pesantren tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Lutfi dan Pak Ardi juga gitu kan, di mana ternyata minimal sekali administrasinya gitu kan, tapi fokus terhadap pendidikan berkarakter yang berkas kepada siswa, yang menggugah dan menggairahkan bagi para siswa, sehingga siswa itu ketika pengajarnya tidak ada, itu benar-benar merasakan kehilangan dan mereka memahami bagaimana caranya memanusiakan manusia, bagaimana menciptakan manusia yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, itu yang justru menjadi kehilangan dan harapannya gitu ya. Padahal ya kayaknya terlalu banyak berita di luar sana yang perjuangan seorang guru untuk mengajar ke anak-anak di pelosok, yang mereka harus menempuh jalan jalur yang sangat curam, jalur yang sangat drastis sekali dan berbahaya, tapi dibayar hanya 50.000 per bulan. Kenapa? Maaf ya gitu ya, kayak kebijakan yang ada itu hanya fokus untuk memberikan harus membuat pengawasan atau laporan-laporan, tapi tidak fokus untuk kesejahteraan para pengajar. Entah seperti pengajar di pesantren pun juga kita tahu pasti ya, pengajar di pesantren pun juga banyak yang tidak dibayar atau mendapatkan yang semestinya gitu kan, itu sama kayak guru-guru di pelosok juga banyak yang enggak itu. Harusnya itu menjadi fokus juga gitu bagi para orang-orang yang di atas sana yang memikirkan pendidikan, seharusnya memikirkan hal tersebut gitu. Nah ini sih sebenarnya sih daripada fokus memikirkan sistem informasi untuk pelaporan yang lebih cepat, akurat, relatable, real time gitu kan, itu untuk apa kayak gitu kan, memikirkan yang kayak gitu tapi menutup mata terhadap kenyataan yang ada di lapangan saat ini, di mana masih banyaknya kurang kesejahteraan para guru gitu kan. Guru-guru yang justru mengajar dari hati hanya dibayar 50.000 per 3 bulan mungkin, 50.000 per bulan gitu kan. Dan itu dia sudah mengajar sampai 20 tahun lebih gitu dengan seperti itu dan tidak pernah itu. Justru itu yang harusnya lebih dapat perhatian dibandingkan sibuk untuk fokus pada hal-hal yang administrasi yang jatuhnya apakah itu ada efektif atau tidak. Itu sih sebenarnya ya mungkin ya. Jadi emang harus mengubah pola pikir para pemimpin kita ya yang ada di bangku atas untuk yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut. Itu sih ya Bu Halimah ya, kayak mungkin kita semua setuju untuk satu hal ini gitu, di mana yang harus diubah itu adalah pola pikir dari para atasan kita yang mempunyai kebijakan dan punya, karena kita yang di bawah buat apa, kita nggak bisa apa-apain gitu ya, kecuali kita ada kesempatan duduk di atas sana gitu ya, yang punya kekuatan, yang punya keputusan dan kebijakan untuk melakukan perubahan besar di dalam bidang pendidikan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu saja sih Bu Endang, silakan
Pak Dodi, silakan. Oh iya, terima kasih. Mungkin karena waktunya ini sedikit ini aja apa namanya, mungkin untuk kita renungkan bersama ya. Kita renungkan bersama adalah apakah arah pendidikan, manajemen pendidikan itu sudah benar atau enggak. Tadi sudah banyak sekali masukan dan sebetulnya kalau kita lihat ya fenomena komersialisasi pendidikan, industrialisasi pendidikan itu enggak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Artinya semua diarahkan untuk materialisme, ujung-ujungnya ya mencari ini ya, untuk keperluan ekonomi gitu ya. Padahal sebetulnya lebih dari itu, pendidikan harus dikembalikan ke filsafatnya, yaitu kembali mencetak manusia yang madani ya, dari sisi sikap akhlak juga dari sisi ilmunya itu semuanya adalah mengalami ya menuju ke kesempurnaan itu ya. Artinya ya kembali ke tujuan awal lah ya. Jadi apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa menjadi renungan. Kalau di filsafat biasanya kita nggak mengambil kesimpulan ya, tapi kita kembali mempertanyakan arah dari manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang ini tadi kan gambarannya sudah cukup banyak dan masukannya juga cukup banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan yang bisa kita implementasikan. Karena sebetulnya kan zaman dulu yang namanya pengindeksan dan data-data ya seperti H-index sebagainya itu kan sebetulnya baru-baru sekarang ini ya, dan itu tidak benar-benar menggambarkan kualitas seseorang, apalagi yang namanya akhlak dan sikap itu sulit untuk kita ukur ya, benar ya Bapak Ibu ya, hanya Allah yang tahu. Artinya ya ini apa namanya kembali ya kritis dan tidak menerima semua seperti apa adanya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bisa menjadi agen perubahan ya bisa dikembalikan kepada tujuan awal dari filsafat, philosophy of the education management-nya itu sendiri. Demikian tanggapan dari saya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan terima kasih teman-teman semuanya atas masukannya ya. Demikian Bu Endang. Silakan ditutup kalau mau. Baik, terima kasih Pak Dr. Dodi atas arahan dan komentarnya. Mudah-mudahan materi hari ini dapat lebih menajamkan pemikiran kita semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Randi yang sudah mempresentasikan mengenai filosofi manajemen pendidikan hari ini. Saya tutup. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Dodi, mungkin kalau filsafat tidak perlu disimpulkan ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih pandai menyimpulkan. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih merenungkan kembali, seperti halnya filosofi atau filsafat itu kan kita merenungkan kembali tujuan dari pendidikan yang sudah kita bahas bersama-sama pada sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas pendapat dan pertanyaan atau mungkin kisah-kisah menariknya. Kita bertemu kembali insya Allah pekan depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang.